apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjut lagi alur BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun Longgi adalah binatang iblis, ia terbentuk dari gabungan roh 9 naga petir emas misterius yang lahir dari langit dan bumi. Dan dia lahir dengan kelahiran yang unik dan tidak ada masalah dalam pembangkitan kekuatan darah. Oleh karena itu, ia hanya memandang roh kuno itu dengan rasa ingin tahu. Jadi Undun Bumi mengangguk dan berkata, awalnya saya hanya penasaran dengan hadiah pelindung itu, dan saya tidak berpikir untuk memperjuangkannya. Lagi pula tidak banyak harta karun yang cocok untuk saya. Kemudian, setelah menyaksikan banyaknya bahaya di gua darah pembunuh, terutama setelah mengalami pembantaian paling tragis terhadap puluhan ribu orang di gurun, jadi saya memiliki lebih banyak harapan untuk hadiah pelindung itu. Karena saya bisa selamat dari pertarungan seperti itu dan masuk 10 besar. Dan hadiahnya seharusnya bagus. Berbicara tentang ini, emosi Undun Bumi menjadi sedikit bersemangat. Tapi saya tidak pernah menyangka akan ada harta karun yang menentang surga. Tahukah Anda bahwa harta karun yang dapat meningkatkan tingkat kebangkitan kekuatan darah binatang iblis hanyalah legenda dalam catatan keluarga binatang iblis. Bahkan di keluarga binatang iblis itu hanyalah harta karun legendaris. Jing Wuchen menjilat bibirnya saat dia melihat roh kuno itu, dan setelah memujinya beberapa kali, dia memberi selamat kepada Undun Bumi. Dengan roh kuno ini, kebangkitan kekuatan garis keturunan Saudara Hundun pasti akan lebih sempurna. Saudara Hundun pasti akan menjadi generasi legenda yang paling mempesona di klan Anda. Wuchen ada di sini untuk memberi selamat kepada Saudara Hundun terlebih dahulu. Undun Bumi tertawa dan berkata, lihatlah apa yang Anda katakan. Seperti tingkat kebangkitan kekuatan garis keturunan saya telah ditingkatkan. Apakah Anda tidak mendengar perkenalan saya dengan jelas tadi? Hanya saja ada kemungkinan tertentu, tidak 100%. Lupa bahwa ada juga ujian karakter. Jing Wuchen tertegun sejenak, tetapi segera menghibur Undun Bumi. Saya sangat yakin bahwa Saudara Hundun dapat berhasil. Kami semua menantikan kabar baik Anda. Undun Bumi tertawa. Wuchen, saya tahu Anda menghibur saya, tetapi saudaraku, saya masih ingin berterima kasih atas kata-kata baik Anda. Semua orang tertawa dan Xuan berkata, Wuchen tidak hanya mengatakan kata-kata yang baik, saya juga percaya Anda akan berhasil dan saya tidak mencoba menghibur Anda. Kata-kata Jing Wuchen jelas menghibur, tetapi kata-kata Xiuyan jelas memiliki makna yang lebih dalam. Jadi Undun Bumi bertanya dan rasa ingin tahu. Oh, mengapa Anda berkata begitu? Xuan tersenyum dan berkata, darah keluarga Anda sangat mulia. Siapapun dapat membangkitkan kekuatan garis keturunan akan bangkit ke tingkat yang mendekati kesempurnaan. Ini adalah anugerah Tuhan bagi klan kekosongan. Dan Anda juga kesayangan keluarga kekosongan. Dan kebetulan di antara hadiah pelindung, muncul roh kuno yang hanya bisa Anda gunakan. Apakah Anda pikir ini hanya kebetulan? Saya rasa itu kehendak Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan, bukankah itu akan berhasil? Xuan, analisis Anda tampaknya masuk akal. Undun Bumi tertawa terbahak-bahak, lalu berkata terus terang. Sebenarnya merupakan suatu berkah untuk bisa mendapatkan benda ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Setidaknya saya memiliki kesempatan yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh monster lain. Dan ini sudah cukup. Namun dengan dorongan dari saudara-saudara saya harus berhasil di hadapan Anda, kan? Sambil memegang roh kuno dan memasukkannya ke dalam cincin, Undun Bumi menoleh ke arah Longgi dan berkata, si kecil, penjaga harta karun mengatakan bahwa armor Dewa Petir Anda adalah senjata suci pertahanan, juga dikenal sebagai armor iblis yang ganas, dan itu bukan kekuatan biasa. Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saudara-saudara Anda? Baiklah. Longyi mendengarnya dan segera mengeluarkan armor Dewa Guntur dari cincin itu dengan wajah gembira.
Begitu armor Dewa Guntur keluar, dengan suara berderak, cahaya listrik yang menyilaukan itu seperti pedang yang menebas langit. Sehingga semua orang segera mundur dan menatap armor yang menonjol itu dengan ngeri. Tidak heran, tidak ada yang berani mengambil armor ini. Merasakan kekuatan armor Dewa Guntur pada jarak yang begitu dekat, Nulung tidak bisa menahan keringat dingin untuk Longgi. Longgi, apakah Anda yakin benar-benar dapat menahan serangan balik armor Dewa Guntur ini? Serangan balik? Apa maksud Anda? Ching Wuchen belum pernah melihat pengenalan Thunder God Armor dan bertanya dengan keras. Oh, pengenalan harta karun itu mengatakan bahwa jika pemakaiannya tidak dapat mengendalikan kekuatan petir yang dahsyat, yang terus-menerus berkeliaran di sekitar armor, dia akan diserang olehnya. Bun Dunpume memperkenalkannya kepada Ching Wuchen dengan lembut. Hah? Ching Wuchen merasakan hawa dingin di punggungnya setelah mendengar ini dan berkata dengan cemas. Bocah kecil, ini bukan lelucon. Anda tidak boleh pamer, karena saya tidak ingin kehilangan Anda sebagai adik saya. Suen merasa geli menepuk bahu Ching Wuchen dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, jika Longgi tidak bisa mengendalikannya, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikannya. Seolah ingin menghilangkan kekhawatiran semua orang, dia berkata kepada Longgi. Longgi, cobalah. Iya. Longgi merentangkan tangannya dan di bawah tatapan semua orang pikirannya bergerak dan dia mengambil armor Dewa Petir. Armor Dewa Petir, kuasai saya. Namun setelah beberapa saat, armor Dewa Petir sama sekali tidak menanggapi panggilan Longgi dan masih tergantung di depan Longgi. Apa yang terjadi? Ching Wuchen membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Bahkan Longgi sedikit tercengang. Apakah Anda akan memakainya secara langsung? Bun Dunpume dan Nulung melihat armor Dewa Petir yang ketat dan mulus itu. Lubang bundar di leher jauh lebih kecil daripada kepala Longgi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak mungkin untuk memakainya secara langsung. Jadi keduanya saling memandang beberapa kali dan tidak tahu harus berbuat apa. Mungkinkah Longgi pun tidak bisa mengendalikan armor Dewa Petir ini? Tidak mungkin. Mungkinkah kata-kata pemanggilan Longgi salah? Suyen menggaruk bagian kepala belakangnya dan bertanya kepada Longgi. Longgi, siapa yang memberitahu Anda kata-kata pemanggilan yang baru saja Anda ucapkan? Longgi menjawab dengan takut-takut. Tidak ada yang memberitahu saya, dan saya hanya mengatakannya secara acak. Apakah itu salah? Secerca inspirasi melintas di benak Xiaoyan dan dia buru-buru berkata pada Longgi. Longgi, teteskan setetes darah pada armor itu dan cobalah. Teteskan darah? Mungkinkah armor Dewa Petir adalah senjata suci spiritual yang perlu mengenali pemiliknya? Tampaknya hanya ada sedikit harta karun seperti itu di benua Dodi. Semua orang menatap Suen dengan setengah percaya, lalu melihat armor Dewa Petir yang tergantung di depan Longgi. Meskipun Longgi juga setengah percaya dan setengah ragu, dia tetap menggigit jarinya tanpa ragu dan menyemburkan setetes darah berwarna emas dan merah dari jarinya. Namun tetesan darah itu menghindari kilat yang saling bersilangan dan mendarat di baju zirah Dewa Petir. Hanya dalam sekejap, tetesan darah itu tampaknya diserap oleh sesuatu dan secara misterius menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, baju zirah Dewa Petir tiba-tiba meledak menjadi cahaya kemasan, terbelah menjadi beberapa bagian dan terbang ke arah Longgi, yang tidak sempat bereaksi. Dalam keterkejutan semua orang, baju zirah itu dikenakan di tubuh bagian atas Longgi. Baju zirah emas itu menonjolkan wajah Longgi yang sedikit kekanak-kanakan dengan keagungan yang tak terlukiskan. Namun ini belum berakhir. Cahaya kemasannya itu tampaknya memiliki kehidupan dan menyebar ke seluruh tubuh Longgi. Hanya dalam beberapa kedipan mata, kecuali matanya, seluruh tubuh Longgi diselimuti cahaya kemasan yang berkilauan. Cahaya kemasan itu berangsur-angsur mengembun, dan Longgi berdiri di depan semua orang seperti dewa perang emas, yang mengenakan satu set lengkap baju zirah, bermotif naga yang berpenampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas.
Petir di sekelilingnya menyebarkan hawa dingin yang menusuk. Jika semua orang tidak mengenal aura Longyi, mereka benar-benar tidak berani percaya bahwa Longyi yang berdiri di hadapan mereka. Bagaimana rasanya? Suen buru-buru bertanya kepada Longyi setelah tersadar dari keterkejutannya dan suaranya penuh kegembiraan. Bagus sekali, ini seperti bagian dari tubuh saya, tidak ada rasa terhalang. Selain itu, kekuatan petir dalam darah saya berinsonansi dengannya. Bahkan saya bisa merasakan kekuatan petir saya telah meningkat pesat. Longyi sangat senang setelah dengan hati-hati merasakan baju perang Dewa Petir. Saya tidak percaya, sepertinya ada rasa keterikatan pada saya, seolah-olah memiliki spiritualitas. Setelah mengatakan itu, Longyi melambaikan tangannya beberapa kali, mendengarkan suara dentingan dan renyah dari baju perang itu. Senyum di matanya berangsur-angsur semakin dalam, dan dia dengan cepat berkata, "Tunggu, saya akan berubah menjadi tubuh asli saya dan melihat apakah itu bisa menutupi seluruh tubuh saya." Setelah kata-kata itu terucap, seekor naga guntur emas misterius 9 meter muncul di udara dan seluruh tubuh naga itu ditutupi oleh baju perang berpola naga emas. Seperti naga suci emas kuno yang hanya muncul dalam legenda. Sangat agung, memancarkan momentum tertinggi untuk mendominasi dunia. Mata Jing Wuchen membelalak dan dia bertanya dan heran. Kinerja ekstensi baju besi itu sudah mencapai level ini. Nulong menjawab dan mata berbinar. Baju besi Dewa Petir ini terbuat dari asal, guntur dan kilat, bukan terbuat dari logam. Jadi masuk akal jika bisa menghasilkan perubahan yang menakjubkan. Pada saat ini, Longyi mendarat di tanah dan berdiri di depan semua orang, pamer dengan bangga dan bertanya, "Bukankah ini menakjubkan? Apakah saya terlihat sangat kuat?" Shen bertepuk tangan dan tertawa. "Longyi kita sudah kuat dan mengenakan baju besi Dewa Petir ini, Anda bahkan lebih tampan." Melihat Longyi yang diselimuti baju besi emas, mata Hundun Bume terus menari dengan warna-warna aneh. Sungguh menakjubkan. Ini pasti gabungan dari baju besi Dewa Petir dan diri Anda dari asa yang sama. Sungguh patut ditiru. Meskipun semua orang tidak dapat melihat ekspresi Longyi di balik topeng emas itu, dari matanya yang hampir menyipit, terlihat bahwa Longyi pasti tersenyum lebar. Dan hanya Jing Wuchen yang tampak jijik dengan tatapan puas Longyi. Tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan berkata, "Baju besi ini terlihat sangat heroik saat dikenakan, tetapi saya tidak tahu seberapa bagus pertahanannya. Akan membosankan jika terlihat bagus tetapi tidak berguna." "Apa maksud Anda?" "Baju besi Dewa Petir saya dikenal sebagai senjata suci pertahanan." Mendengar keraguan Jing Wuchen tentang pertahanan baju besi Dewa Petir, mata Longyi yang menyipit tiba-tiba terbuka dan ada sedikit kilatan petir di mata emasnya. Kedua pria ini benar-benar tidak pernah lupa untuk bertengkar sepanjang waktu dan semua orang tidak dapat menahan tawa. Nulong memutar matanya dan mengeluarkan kapak binunya sambil berkata, "Anda akan tahu jika mencobanya. Anda tidak akan menggunakan kapak binu untuk menebas baju zirah Dewa Petir Longyi, kan?" Hundun Bume terkejut. Kapak dan baju zirah ini baru saja diperoleh dan belum pernah digunakan dalam pertempuran. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat dan tangguhnya kekuatan dan pertahanannya. Nulong, kekuatan serangan Anda sangat kuat. Bagaimana jika Anda melukai salah satu dari mereka dalam sekali percobaan? Itu benar. Sudah menjadi sifat manusia untuk menghargai harta yang baru diperoleh. Nulong dan Longyi tidak terkecuali. Ada sedikit keraguan di mata mereka. "Saya punya cara," Shen berkata. "Kita bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Pertama-tama kita kendalikan kekuatan dengan senjata asli dan mencoba menyerang beberapa kali. Setelah kita memiliki pemahaman tertentu tentang baju zirah Longyi, Nulong akan menggunakan kapak amarah untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan serangan. Bagaimana?" "Ini ide yang bagus."
Ayo kita lakukan. Nulong dan Longyi mengangguk setuju. Longyi berdiri dan membusungkan dadanya. Siapa yang akan maju lebih dulu? Saya. Tanpa menunggu semua orang menjawab, Jing Wuchen melompat lebih dulu dan berteriak. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menggunakan Longyi sebagai target. Anda? Mata Longyi tersenyum membentuk bulan sabit. Oke, gunakan kekuatan Anda sepenuhnya. Ayo. Terinspirasi oleh mata Longyi yang menghina, Jing Wuchen terbang menjauh dari Longyi dengan ketidakpuasan, memegang beberapa pisau terbang di tangannya. Seluruh auranya berangsur-angsur berubah dari cerobohan menjadi keadaan melupakan diri sendiri dan orang lain. Dengan suara ledakan, lempengan batu biru di bawah kaki Jing Wuchen berubah menjadi pecahan. Kekuatan mengalir ke telapak kakinya, lalu dari kakinya di sepanjang pinggangnya hingga pergelangan tangannya. Jing Wuchen berada di udara, dan pisau terbang telah terbang keluar dari tangannya. Begitu Jing Wuchen bergerak, dia berada di puncak kekuatan tempurnya. Pisau terbang dengan suara menembus udara melesat ke arah Longyi. Kecepatan yang luar biasa, tapi Anda bukan jenius, Hundun Bume dan Nulong. Jika armor saya bahkan tidak bisa bertahan melawan pisau terbangnya, senjata suci pertahanan macam apa yang bisa Anda sebutkan itu? Pikiran Longyi tiba-tiba berubah dan dia tidak mengaktifkan semangat juangnya. Dia ingin mengandalkan kekuatan pertahanan dari armor Dewa Guntur untuk menahan pisau terbang Jing Wuchen. Terlalu sombong, beraninya Anda meremehkan saya. Kalau begitu, cobalah kekuatan serangan gabungan dari pisau terbang saya. Jing Wuchen hampir pingsan oleh Longyi. Dia mengarahkan jarinya dan beberapa pisau terbang tiba-tiba berubah arah, mengenai gagang pisau terbang di depan satu demi satu, mentransfer semua kekuatan ke pisau terbang di depan. Kecepatan dan kekuatan pisau terbang pertama tiba-tiba meningkat pesat. Dengan suara wush dari angin yang pecah berubah menjadi ledakan sonik yang agak keras. Ini agak menarik. Ayo, armor Dewa Guntur, tunjukkan pada saya kekuatan Anda. Longyi masih tidak mengaktifkan semangat juangnya. Dia menatap dengan bangga pada pisau terbang yang ditembakkan padanya. Tapi Xiaoyan, Hundun Bume dan Nulong sangat penasaran. Apakah pisau terbang Jing Wuchen dapat menyebabkan kerusakan besar pada baju besi Dewa Petir? Dan seberapa kuat pertahanan baju besi Dewa Petir itu? Ketiganya menahan nafas dan memperhatikan dengan seksama. Pisau terbang itu mendekat dan petir yang berkeliaran di sekitar baju zirah Dewa Petir itu tiba-tiba menjadi ganas. Cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya terjerat pada pisau terbang itu. Dan kecepatan pisau terbang itu tiba-tiba menurun. Saat pisau terbang itu mengenai baju zirah itu dan suara benturan logam yang menusuk telinga, yang membuat gendang telinga semua orang sedikit bergetar. Longyi berdiri diam dan pisau terbang itu jatuh ke tanah. Kemudian Longyi menundukkan kepalanya dan melirik ke tempat baju zirah Dewa Petir itu, terkena pisau terbang itu. Tapi tidak ada jejak terkena. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pisau terbang yang jatuh ke tanah. Namun sudah ada banyak retakan pada bilahnya. Jika tidak tertunda oleh petir tadi, sekuatir itu akan patah di tempat. Itu layak menjadi senjata suci pertahanan yang diberikan oleh penjaga. Itu benar-benar dapat mentransfer kekuatan serangan ke senjata penyerang. Semua orang memuji. Longyi sangat gembira. Semakin kuat, semakin menarik. Datang dan coba kapak perang perunggu saya. Jika kekuatan saya dapat ditangkis, itu membuktikan bahwa pertahanan baju zirah Dewa Petir ini hanya melawan langit. Saat berbicara, mata Nulong menunjukkan warna yang berapi-api. Dia tidak sabar untuk menyambut Longyi. Lalu dia mengangkat kapak perang perunggu itu tinggi-tinggi dan melompat ke udara dan menebasnya ke arah dada Longyi. Dalam kapak ini, Nulong menggunakan 50% kekuatannya dan Longyi tidak berani mengabaikannya dan buru-buru memanggil 60% semangat juangnya. Karena tidak ada cara lain, Nulong jauh lebih kuat dari Longyi dan hanya dengan cara ini kekuatannya dapat diseimbangkan. Ketika Nulong menebas dengan kapak ini, Jing Wuchen yang paling dekat dengan Nulong
rambutnya berdiri tegak. Dia buru-buru menghindar ke kanan dan merasa sedikit lebih nyaman. Dan armor pertempuran Dewa Petir Longyi tidak lemah setelah menerima infus semangat juang. Cahaya kemasan tiba-tiba melonjak, membuat Longyi tidak lebih lemah dari Nulong dalam hal momentum. Kapak perang mendekatinya, dan semangat juang yang menindas menembus tubuhnya. Meskipun terjerat oleh petir di sekitar armor pertempuran seperti pisau terbang Jing Wuchen, kekuatan Nulong jauh dari sebanding dengan Jing Wuchen. Di bawah kekuatan Nulong yang kuat, kapak perang menebas armor pertempuran Dewa Petir tanpa halangan apapun. Kemudian, terdengar suara yang dalam dan Longyi mundur 7 langkah sebelum sepenuhnya menetralkan kekuatan serangan Nulong. Tetapi tetap tidak ada goresan pada baju zirah Dewa Petir. Meskipun Nulong tidak terpental oleh gaya tolak, lengannya terasa mati rasa karena tolakan dan seluruh tubuhnya kaku sesaat. Nulong berseru, "Wah, tolaknya juga mati rasa." Mendengar seruan Nulong, semua orang langsung menatap ke arah baju zirah Dewa Petir. Meskipun kekakuan ini hanya sesaat, namun dapat memainkan peran yang cukup besar dalam pertempuran. Setidaknya dapat mencegah lawan membentuk serangan terus-menerus seperti badai. Longyi tersenyum lebar. Dia menepuk baju zirah Dewa Petir dan berkata, "Menurut saya, Anda dapat menggunakan kapak Binu. Sebagian besar serangan Anda tadi telah diatasi oleh baju zirah Dewa Petir. Kecuali beberapa energi dan darah yang melonjak, saya tidak mengalami cedera sama sekali. Kali ini saya ingin mendorong baju zirah Dewa Petir hingga ke ekstrim dan melihat apa efeknya." "Oke, saya juga ingin melihatnya. Kali ini saya akan menggunakan 70% kekuatan saya." Nulong segera mengganti kapak perang perunggu dengan kapak Binu dan semangat juangnya pun melesat cepat. Tiba-tiba muncul siklon hijau di bilah kapak Binu, mekar dengan momentum yang menakjubkan. Semua orang baru saja melihat efek dari baju zirah Dewa Petir, jadi mereka tidak khawatir lagi. Xiao Yan, Hundun Bume, dan Jing Wuchen semuanya berkonsentrasi padanya, ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki kapak dan baju zirah ini. "Ayo!" Longyi menggunakan semua semangat juangnya, dan cahaya kemasan baju zirah Dewa Petir segera menjadi sangat terang, bahkan menutupi tekstur pada baju zirah itu sepenuhnya. "Bagus!" Dengan suara itu, kapak itu bergerak, dan Nulong menebas kapak Binu. Tekanan seberat lebih dari 10.000 kilogram segera menyebar dari badan kapak. Itu adalah kekuatan kapak Binu yang pernah dirasakan semua orang sebelumnya. Dan sekarang kekuatannya meningkat dengan infus semangat juang. Pada saat yang sama, tekstur aneh pada bilah kapak itu tampak hidup, membuat semua orang yang melihatnya merasa sedikit terganggu. Namun, Longyi adalah inkarnasi dari naga petir emas 9 mendalam, dan pertahanan lautan keserangannya sangat kuat. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan terbangun, dan tidak terpengaruh secara signifikan. Namun kapak Binu telah menebas dadanya saat ini. Tekanan dari kapak dan petir di sekitar armor Dewa Petir dengan cepat saling mengimbangi, dan keduanya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kapak Binu langsung menerjang dan menebas armor Dewa Petir. Adegan yang tidak terduga terjadi. Tepat di mana armor Dewa Petir terkena kapak tiba-tiba beriak. Dan semangat juang Cian yang melekat pada kapak perang terus menyebar ke sekeliling dengan riak-riak itu. Meskipun armor Dewa Petir melindungi tubuhnya, kekuatan kapak Binu masih membuat dada Longyi mati rasa. Dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Setelah semangat juang beredar di tubuhnya, selama 1 lingkaran Longyi terkejut karena masih tidak ada jejak kapak di armor Dewa Petir. Dan dia tidak terluka. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tinjunya dan berteriak dengan liar. "Ya, aman dan sehat. Armor Dewa Petir ini benar-benar terlalu kuat." Saya tidak menyangka bahwa tidak hanya petir di sekitarnya yang dapat memperlambat kecepatan serangan, tetapi juga dapat menghasilkan riak untuk mengalihkan kekuatan serangan.
itu benar-benar layak menjadi senjata suci pertahanan. Nulong menatap armor Dewa Petir di Longgi dengan matanya yang penuh rasa iri. Setelah beberapa saat dia menghela nafas. Sepertinya untuk menghancurkan pertahanan armor Dewa Petir, saya harus menggunakan semua semangat juang saya. Tetapi kekuatan saya lebih tinggi dari Anda, jadi dapat dinilai bahwa kualitas armor Dewa Petir sedikit lebih baik daripada kapak binu saya. Hundun Pume tertawa dan berkata, menurut saya tidak. Saya rasa kualitas kapak murka dan baju zirah Dewa Petir itu sebanding. Pertahanan baju zirah Dewa Petir memang sempurna, tetapi jangan lupa bahwa itu akan menjadi bumerang bagi mereka yang tidak bisa mengendalikannya. Kebetulan saja Longyi adalah naga petir emas 9 misterius yang berubah dari asal guntur dan kilat. Berbicara tentang ini, Hundun Pume menatap Longyi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sepertinya keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Mendengarkan kata-kata Hundun Pume, semua orang memandang Longyi dengan iri, terutama Jing Wuchen yang menatap baju zirah Dewa Petir Longyi yang perkasa dengan bintang-bintang berkelap-kelip di matanya. Tapi Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Longyi dan tersenyum cerah. Dengan senjata suci pertahanan yang begitu kuat, Longyi akan mengabaikan pil guntur di bawah peringkat ke-7 dan akan tumbuh lebih cepat. Yang terpenting, begitu dia menembus level bintang 5, pertahanan Longyi yang sudah kuat ditambah dengan armor Dewa Guntur akan melampaui Xiaozan dan menjadi pusat pertahanan nomor 1 di Xiao Mansion. Yang pasti akan membawa lebih banyak keamanan bagi pertumbuhan seluruh tim Xiao Mansion. Saya katakan, sudah Xiao, jangan hanya tersenyum bodoh. Jing Wuchen melihat bahwa Xiaoyan tertawa sedikit linglung dan tidak dapat menahan diri untuk mengguncang Xiaoyan. Keluarkan harta karun yang Anda dapatkan untuk dihargai oleh saudara-saudara. Harta karun pertama. Harta karun saya? Xiaoyan tertegun sejenak dan di alisnya sedikit terangkat. Jika itu adalah harta karun lainnya, Xiaoyan pasti akan mengeluarkannya tanpa ragu untuk membagikannya kepada semua orang. Tetapi ini adalah salah satu dari 3 keajaiban. Ini spiritual dan berada di peringkat 10 besar. Setelah dikeluarkan mungkin tidak dapat dikendalikan. Yang terpenting adalah itu adalah barang eksklusif ras monster di antara 3 keajaiban. Segel, spiritual. Lagi pula bukan barang eksklusif ras manusia. Jadi bagaimana mengatakannya? Melihat saudara-saudara yang begitu bersemangat, Xiaoyan berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Saya mendapat 3 item langka dan semuanya peringkat ke-10. Jadi tidak mudah untuk mengeluarkannya. 3 item langka? Ketika mendengar ini, cahaya aneh melintas di mata mereka. Nulong mendejakkan bibirnya dan berkata, saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka akan ada 3 item langka dalam hadiah pelindung. Tidak heran ekspresi Xiaoyan begitu luar biasa ketika dia memilih harta karun itu. Ternyata dia melihat api surgawi peringkat ke-10. Sudah Xiao, Anda sudah memiliki api surgawi dan sekarang Anda memiliki satu lagi peringkat ke-10. Bukankah api surgawi Anda akan lebih kuat di masa depan? Jing Wuchen menghela nafas. Kecuali Longyi, Hundun Pume, Nulong, dan Jing Wuchen bahkan tidak memikirkan segel roh dan roh hantu. Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan tergesa-gesa, karena kita semua berada di kota Joshi, mengapa kalian tidak mengikuti saya? Dan Longyi kembali ke rumah Xiao untuk merayakannya dengan minum anggur. Hundun Pume menatap Nulong dan Jing Wuchen dan berkata, lain kali, saya harus kembali ke keluarga secepatnya untuk melaporkan keselamatan saya dan mempersiapkan terobosan bintang 5. Nulong dan Jing Wuchen setuju dengan Hundun Pume dan mengangguk. Xiaoyan menatap Hundun Pume, Nulong dan Jing Wuchen dengan penyesalan dan sedikit kekecewaan juga terpancar di wajah Longyi. Setelah sedikit ragu, Xiaoyan berkata dengan tulus, kalau begitu saya tidak akan memaksa kalian untuk tinggal.
Saudara-saudara, jika kalian datang ke kota Josi di masa depan, kalian harus datang untuk menemukan kami. Tentu saja. Undun Bume menepuk bahu Xiaoyan dengan enggan dan bercanda. Saya masih harus datang untuk mendapatkan pil huntian yang telah Anda bantu sempurnakan. Mereka hendak mengucapkan selamat tinggal, mengenang masa-masa yang mereka lalui bersama di Gua Darah Pembunuh, dan persahabatan yang telah terjalin dengan darah. Mata Jing Wuchen berkaca-kaca, ia melangkah maju, merentangkan tangannya dan memeluk beberapa orang. Sudah Xiao, jika saya tidak bertemu dengan Anda, saya mungkin hanya akan menjadi segenggam tanah kuning di Gua Darah Pembunuh. Tapi saya tidak akan banyak bicara lagi. Mata Jing Wuchen memerah, ia tercekat dan tidak dapat berbicara lagi. Ini bukan perpisahan hidup dan mati, tidak perlu bersedih kan? Xiaoyan menepuk Jing Wuchen dengan ekspresi santai. Meskipun ini hanya perpisahan sementara, entah berapa tahun lagi mereka akan bertemu lagi. Bagaimanapun butuh waktu yang lama untuk mundur dan menebus bintang 5. Kelima orang itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak berkunjung, hilang karena perpisahan. Baiklah, jika Anda terus seperti ini, saya khawatir saya benar-benar tidak dapat menahan air mata saya. Sial, saya tidak pernah menangis seumur hidup saya. Jelas, kata-kata Nulong membuat semua orang tertawa. Undun Bume menatap langit yang beransur-ansur gelap dan berkata, semua hal baik pasti akan berakhir, tetapi saya yakin kita akan segera bertemu. Jaga diri saudara-saudara. Tunggu sebentar. Tepat saat dia hendak melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan menuangkan semua cincin penyimpanan yang telah disitanya dalam ilusi. Kemudian dia berkata kepada Undun Bume, Nulong dan Jing Wuchen, saya telah mengambil inti sihir, bahan obat dan hal lain untuk memurnikan obat. Kalian bertiga dapat berbagi ini. Undun Bume segera berkata, kalian tahu ini tidak berguna bagi saya, jadi saya tidak menginginkannya. Nulong, Wuchen, kalian berdua dapat berbagi ini. Nulong ragu sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Setelah saya menjadi orang kunci yang akan dilatih di klan, saya tidak kekurangan ini. Wuchen, ini semua milik Anda. Ini? Melihat tumpukan cincin penyimpanan di tanah, melihat Undun Bume dan terutama Nulong menolak. Kemerahan di mata Jing Wuchen yang baru saja memudar muncul kembali. Dia tahu bahwa ini ada saudara-saudara yang menggunakan kekayaan mereka untuk membuka masa depan yang cerah baginya. Jadi dia tersentuh dan melihat Xiaoyan, Longyi, Nulong dan Undun Bume satu persatu. Dan jangkung Jing Wuchen terus tergerak. Tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Baiklah, ambillah jika Anda seorang saudara. Ya, jangan mengelak. Atau kita bukan saudara. Di bawah pura-pura tidak senang Xiaoyan, Jing Wuchen menghela nafas berat, mengangguk dan mengumpulkan semua cincin di tanah. Xiaoyan tersenyum. Ini saudara yang baik. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah pada saya. Jing Wuchen tergerak dan mengangguk, wajahnya memerah. Di senja hari, beberapa orang akhirnya mengucapkan selamat tinggal dengan enggan. Xiaoyan dan Longyi juga ingin pulang. Mereka menggunakan keterampilan tubuh mereka dan berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghilang di kota Josi. Pada saat ini, malam semakin gelap dan lampu-lampu di Xiaoyan terang benderang. Saya dengar Gua Darah Pembunuh telah ditutup untuk sementara waktu. Mengapa Xiaoyan belum kembali? Mungkinkah? Xiaoyu mondar-mandir di depan kursi master dengan cemas, bergumam pada dirinya sendiri. Leluhur Xiaoyan pasti baik-baik saja. Dia pasti tertunda oleh sesuatu. King Horan duduk di kursi berlengan, memegang sandaran tangan kursi erat-erat dengan telapak tangannya. Dia melirik Xiaozhan dan King Mu'er yang sangat gugup dan terus berkata, jangan lupa semuanya, Zeni dan Xiaoyan memiliki kontrak darah. Bukankah wanita tertua mengatakan bahwa sejak Xiaoyan memasuki Gua Darah Pembunuh, kontrak darah mereka tampaknya terputus oleh kekuatan misterius. Berbicara tentang ini, Xiaoyu tampak semakin gelisah. Yang lain yang belum pernah mendengar Zeni membicarakan hal ini juga melihat ke arah Zeni. King Horan buru-buru menghibur semua orang.
Jenny memberitahu saya tentang ini dengan tenang. Jangan khawatir, Jenny dan saya telah pergi berkonsultasi dengan seorang master yang telah mempelajari aspek ini. Kekuatan kontrak darah tidak dapat diputus oleh kekuatan apapun. Paling-paling industri diblokir. Jenny masih hidup di sini, jadi Xiaoyan pasti baik-baik saja. Jenny melihat ke arah ilusi dan berbisik. Dan kami telah mengetahui dari kepala klan obat bahwa 10 orang teratas dengan pahala membunuh terbanyak di gua darah pembunuh akan menerima hadiah dari penjaga ilusi saat ilusi ditutup. Dengan kekuatan Tuan Muda Xiao, seharusnya tidak mengherankan jika dia masuk 10 besar. Mungkin dia tertunda beberapa saat karena hadiah itu. Kalau begitu, Long Yi seharusnya sudah kembali. Xiaoyong masih sangat khawatir. Ketika Xiaoyong menyebut Long Yi, Lei Salong langsung tersenyum. Leluhur, jangan meremehkan Long Yi. Kekuatan bertarungnya tidak lemah. Dia sama sekali tidak lebih buruk dari seorang jenius top. Dengan kerjasama Tuan Muda Xiao, dia mungkin juga masuk 10 besar. Semua orang sangat lega. Ada lebih sedikit kekhawatiran di mata mereka dan lebih banyak harapan. Waktu tunggu adalah yang terlama, terutama menunggu tanpa kabar apapun. Xiaoqi yang mengenakan gaun putih khawatir tentang suaminya. Setelah menyeruput beberapa cangkir teh harum berturut-turut, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekati Jenny dan bertanya dengan lembut. Kakak Jenny, menurut Anda kapan Xiaoyan akan kembali? Sejak pindah ke Xiao Mansion dan melihat kemakmuran kota Jushi, Xiaoqi tidak lagi menjadi Xiaoqi di Dizhou. Dalam setiap gerakannya dia memiliki sikap seperti Nyonya Xiao Mansion. Jenny tersadar dari tatapannya dan tersenyum pada Xiaoqi. Dan hendak mengatakan beberapa patah kata untuk menghibur Xiaoqi. Ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar. Meskipun dia tenang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Dia berdiri dan berkata dengan gembira. Saya merasakan kontrak darah dengan Tuan Muda Xiao. Saya merasakannya. Benarkah? Xiaoyo, King Horan, King Moer, Lei Salong, dan yang lainnya semua berdiri. Hah? Jenny dengan lembut membelah dadanya dan naik turun dengan keras dengan senyum bahagia di wajahnya dan mengangguk. Ya, saya merasakannya. Hebat, batu di hati saya akhirnya jatuh ke tanah. Xiaoyo mengambil teh harum di atas meja teh dan menyesapnya banyak-banyak. Xiaoqi diam-diam meneteskan air mata kegembiraan. King Moer melompat berdiri. Pinggangnya yang seperti pohon dedalu terbungkus celana ketat merah. Cantik seperti peri api. Lei Salong, Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Bao, Ziying, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Meskipun masih menunggu, suasana menunggu saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan setelah menjadi santai, bulan berada di puncaknya dan 2 bayangan hitam jatuh dari langit Xiao Mansion. Ketika Xiao dan Long Yi muncul di pintu aula utama, tepuk tangan meriah bergema di aula. Apakah menurut saya upacara penyambutan yang begitu megah perlu dilakukan? Xiaoyan dan Long Yi yang bergegas kembali, terkejut dengan pemandangan itu dan menggaruk-garuk kepala mereka dengan malu. Sudah 2000 tahun, apakah menurut Anda itu harus lebih megah? Jenny memutar matanya ke arah Xiaoyan dengan sikap mencela, dan pesona alaminya membuat jantung Xiaoyan langsung berdetak lebih cepat. Sungguh cantik alami. Pesona Jenny selalu begitu memikat. Setiap kali melihat Jenny, mata Xiaoyan tanpa sengaja akan tertuju pada dada montok Jenny yang hampir menyembul dari pakaiannya, dan pahanya yang seksi dan ramping. Namun sebelum dia bisa melihat Jenny lebih dekat, Xiaoyo bergegas mendekat dan mencengkeramnya, memeriksanya dengan seksama dari atas ke bawah dan dari depan ke belakang. Untunglah Anda tidak terluka. Untunglah Anda kembali. Leluhur, Long Yi dan saya baik-baik saja. Tidak ada selai rambut pun yang hilang. Xiaoyan menarik Long Yi mendekat, mengangguk berat pada Xiaoyo, lalu tersenyum pada kerumunan yang berkumpul di sekitarnya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.